Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Pada video kali ini, kami akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia. Wacana tentang hak asasi manusia atau yang lebih akrab disebut dengan HAM dalam sejarahnya mulai gencar dipelajari dan dipraktekkan pasca tragedi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama dan Kedua yang telah merenggut jutaan nyawa manusia akhirnya menyadarkan dunia akan arti pentingnya perlindungan terhadap HAM. Sebuah hak yang diyakini sebagai milik setiap individu manusia tanpa terkecuali. Komitmen perlindungan terhadap HAM itu diwujudkan secara nyata melalui dokumen monumental berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM. Pasca dideklarasikannya DUHAM pada tahun 1948, maka HAM secara nyata menjadi bagian dari tata pergaulan dunia yang tidak terhindarkan, termasuk oleh Indonesia. Masuknya wacana tentang HAM di Indonesia bukan tanpa hambatan. Rezim Orde Baru yang abai terhadap perlindungan HAM menjadi salah satu penyebabnya. Atas nama pembangunan, kemudian rezim yang berkuasa ketika itu menyepelekan penegakan HAM. Kasus penembakan misterius, Kedung Ombo, pemberedelan pers, hilangnya Wiji Tukul, dan banyak kasus sejenisnya menjadi bukti tidak pekanya negara ketika itu terhadap perlindungan dan penegakan HAM. Gerakan reformasi membuka pintu masuk bagi kesadaran perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Amandemen UUD 1945 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta undang-undang sejenisnya merupakan indikator nyata Indonesia mulai menjadi negara yang peduli terhadap perlindungan dan penegakan HAM. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara teoretik, pengertian HAM dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli. Salah satunya adalah John Locke. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Misalkan hak hidup, hak bebas berpikir, dan lain-lain. Secara lebih mudah, barangkali HAM dapat dipahami melalui pengamatan terhadap bayi yang baru lahir. Setiap bayi yang lahir ke dunia telah ada dalam dirinya 3 unsur, yaitu badan, pikiran, dan perasaan. Keberadaan ketiga unsur tersebutlah yang menimbulkan hak asasi manusia pada diri setiap manusia. Dalam perkembangannya, keberadaan pikiran menimbulkan hak untuk berpikir, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan sejenisnya. Keberadaan perasaan menimbulkan hak untuk berekspresi, hak berkeyakinan, hak beribadah, dan seterusnya. Pun demikian dengan keberadaan badan, yang pada perkembangannya menimbulkan hak untuk tidak disiksa, hak tidak dikurung, hak bekerja, dan lain-lainnya. Meski demikian, sampai sekarang masih banyak di antara kita yang belum mampu membedakan HAM dengan hak warga negara. Perbedaan fundamental antara keduanya terdapat pada sumber hak. Hak warga negara merupakan hak yang diberikan atau bersumber dari negara. Contohnya seperti hak untuk mendapatkan akte kelahiran atau yang hak mendapatkan kartu tanda penduduk. Lalu, apa hubungannya HAM dengan hukum?
Hukum sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki pengertian yang tunggal. Karena itu, untuk memahami arti hukum harus merujuk pada pendapat-pendapat ahli. Misalkan E.M. Myers. Dia berpendapat bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam mewujudkan tujuannya. Hampir sama dengan itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lebih sederhana, Utrecht menyebut bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Dari berbagai macam pendapat tersebut dapatlah ditarik poin penting pengertian hukum, yaitu nilai yang disepakati, mengikat, dan memaksa untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dipahami bahwa hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. HAM merupakan konstruksi nilai-nilai kemanusiaan manusia sebagai ciptaan Tuhan sekaligus sebagai makhluk sosial. Secara alamiah, manusia memiliki hak hidup, hak berekspresi, hak bebas dari penyiksaan, dan seterusnya. Semua itu merupakan perwujudan nilai kebenaran yang memandu moral manusia dalam menjalani pergaulan hidup sehari-hari. Berkaitan dengan itu, hukum merupakan konstruksi dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang ditujukan untuk menjaga dan menegakkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Tanpa hukum, maka HAM hanya menjadi nilai moral yang hidup dan matinya sangat tergantung dari kesadaran dalam diri masing-masing orang tanpa bisa diintervensi oleh pihak luar. Relasi antara hukum dan HAM dengan demikian menjadi sangat jelas. Hukum merupakan aturan yang memiliki kekuatan untuk memaksa, menegakkan, dan mencegah pelanggaran HAM. Atau dengan kata lain, hukum HAM adalah peraturan yang memuat dan mengatur hak-hak dan kebebasan kodrati serta hak-hak sosial manusia sebagai makhluk Tuhan dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Penyebutan yang benar, hukum HAM atau hukum dan HAM? Nah, salah satu buah hasil reformasi dalam dunia hukum HAM kita adalah membuat hukum dan HAM menjadi mata kuliah wajib di hampir seluruh universitas di Indonesia. Ada yang memberi nama mata kuliah hukum dan HAM, tetapi ada juga yang memberi nama mata kuliah hukum HAM. Terlihat sama, tetapi memiliki implikasi fokus perhatian yang berbeda. Penamaan hukum HAM berarti memfokuskan materi pada HAM sebagai hukum positif yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara hukum dan HAM berarti masih menempatkan hukum sebagai norma-norma hukum positif yang independen, memiliki kekuatan mengikat, memiliki daya paksa, memiliki instrumen pelaksana yang memiliki kewenangan memaksa ketaatan dan menindak terhadap setiap orang yang tidak taat. Sedangkan HAM ditempatkan sebagai hak kemanusiaan abstrak yang bersifat independen terhadap hukum. Demikian video singkat kita tentang hukum dan HAM kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.